MPG News, berita digital tajam dalam berita masa kini. Bisa 1-3 hari, bisa lebih juga tergantung situasinya. Misalkan kalau situasinya tidak memungkinkan, cuacanya sedang hujan, panas, bisa jadi 4 hari. Tapi kalau memungkinkan cuacanya bagus, bisa 3 hari. 3 hari biasanya 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Menurut saya beda karena pramuka itu hobi ya. Pertama, dan pramuka itu mengandung makna-makna yang luar biasa, seperti Trisatya dan Dasa Dharma. Dan juga dalam Dasa Dharma itu ada poin yang harus kita benar-benar cari, seperti takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi di pramuka itu bukan mengajarkan suatu seperti senang-senang bertamasya, tapi ada suatu keagamaannya juga. Ada kesan tersendiri bagi kakak pembina, soalnya menurut saya kakak pembina ini juga mengajarkan dengan tulus ya, tanpa ada galak-galak seperti itu. Tanpa ada rasa kecewa, walaupun kita yang ngeselin ataupun kita kalah dalam pertandingan atau perlombaan, juga kakak pembina itu tetap mensupport kita dan bahasa-bahasa yang membuat kita bisa semangat lagi mengikuti di pramuka ini. Jadi tidak jauh-jauh ya, kakak pembina berpesan, ingat aja Dasa Dharma. 1, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Jadi cintanya itu ada banget gitu. Jadi tidak selalu tegang, sedih. Terus yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria, sopan satria. Terus yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Jadi dalam pramuka itu bukan berarti main-main, ada musyawarahnya juga. Jadi kita itu bisa membagi waktu. Menurut saya patriot itu seperti menjiwai patriot. Jadi istilahnya tuh ke satu titik tapi yang benar-benar. Menurut saya patriot itu jiwa yang sungguh-sungguh. Ya, Kesankan patriot yang kesatria kan ya, jiwa yang sungguh-sungguh yang benar-benar. Yang pasti sih menyenangkan sekali ya. menyenangkan. Terus kita juga tidak bosan-bosan ya. Jadi Selalu banyak event dari OSIS. dan yang lebih mengharukan lagi itu ada 3 jurusan. Jadi bisa berkomunikasi dengan jurusan mana nih. Kalau kita nggak bisa menjahit, kita harus menjahit nih, harus bisa. Waktu kita KKR teknik kendaraan ringan. Jadi bisa berbagi ilmu sumber juga gitu. Saling sharing tentang ilmu, ada yang tentang komputer, menjahit, juga tentang otomotif. Mereka itu bisa sharing-sharing di sekolah ya Pak. Oke. Yang Tidak paling ya? menyenangkan memang dari SMP udah niat. Udah niat. Saya mau kesini, ini bagus, dari kelihatannya juga kayak udah berprestasi banget gitu. Ya bagus banget gitu. Jadi Udah yang banyak disebut juga prestasi-prestasi dari YPM ya. yang paling mantap kalau di pramuka itu. Katanya yang paling mantap YPM. Terus waktu SMP juga kan udah pasti dengar kalau tiap hari kenaikan kelas atau perpisahan kelas pasti ada dari setiap jurusan tuh menampilkan keahliannya mereka masing-masing, misalnya dari tata busana, fashion show, mereka membuat baju seperti itu. Fashion show. Ketika karnaval nanti insya Allah kita akan adakan Karnaval 17 Agustus, insya Allah pada tanggal 17 Agustus hari Rabu nanti jurusan teknik otomotif ini akan membuat 2 mobil tank gajah dari kardus sama dari kayu yang gede banget gitu. Oh gitu. Itu akan ditampilkan di Kecamatan Cidahu ya. yang terpenting adalah pramuka. Di pramuka sudah macam banyak hobi berenang, walaupun sudah kelihatan langsung tapi tetap berenang. Terus kalau penggemar ya kayak fans HBM gitu. Raut muka orang ataupun gerak-gerik orang gitu, kalau yang nggak nyaman sama kita yang atau memungkinkan menyenangkan. nih. Saya guru-guru YPM itu mendidik kita tuh emang benar-benar tulus, baik, tidak pernah kayak yang galak-galak itu wajar, tapi mereka tuh galaknya tuh kayak yang benar-benar kalau kitanya nakal atau
bikin mereka jengkel, tapi maksud dan tujuan mereka tuh baik, ingin membuat kita menjadi orang pribadi yang lebih baik lagi. Kalau menurut saya baru masuk ke YPM, wah kelihatannya udah asik gitu. Jadi gurunya itu bisa diajak kompromi, mau kesana silahkan, asal jangan di pelajaran masuk. Oh ya Pak gitu. Jadi itu bisa sharing-sharing lebih dekat lagi dengan guru-gurunya. Hampir semua guru ya sama kayak gitu, asik banget. Sosok yang benar-benar ramah gitu, gak pandang kita siapa, gak pandang orang tua kita siapa juga kan. Kalau kita rapat, orang tua rapat, dia tuh ke orang tua kita juga tetap sopan, tetap ramah, tetap disapa gitu, gak ada apa sih namanya, kesetaraan sosial gitu ya. Kalau menurut saya lebih ke netral, kesini kesana kita masuk. Jadi yang terpenting cinta alam, sayang sama manusia. Jadi ke alam ada, manusia juga ada. Jadi lebih ke dasar dharma kalau di pramuka itu sudah terjiwai gitu. Jadi Bapak tuh udah ngedukung banget ke kegiatan pramuka itu. Gitu. Alhamdulillah. Gampang kalau ada isyarat sekolah YPM, yang pasti yang paling standar jawabannya bisa lebih maju lagi ya. Terus bisa mengembangkan potensi-potensi dari setiap jurusan gitu. Kan sekarang juga YPM tuh ada apa namanya? Jam pelajarannya tuh tentang kejurusan tuh ditambahin, terus pengenalan tentang jurusannya tuh dijelasin dengan secara rinci-rinci banget, jamnya juga dibanyakin gitu, jadi seru banget kita, apalagi kalau ada di lab gitu. Kalau menurut saya pertama kali masuk udah asik banget. Jadi pesan saya mah tentang YPM, semoga pramukanya lebih maju lagi, lebih ke patriot dan kesatria banget gitu, bertanggung jawab lagi gitu. Semoga juga sekolahnya lebih maju, benar-benar yang paling batasnya itu benar-benar ada dijiwai banget gitu. Oke, terima kasih. Kita harus membagikan setaraannya, jadi harus saling membantu, intinya saling membantu dan jaga silaturahmi, dan diibaratkan menjadi keluarga. Solidaritas yang paling penting yang ditanamkan kepada anak itu tentang permasalahan yang kayak tadi untuk kita menjawabnya, yang untuk anak-anak yang udah lulus, mudah-mudahan ada yang pertama bisa dijalurkan dalam beasiswa kuliah gratis, yang kedua bisa dijalurkan langsung ke tempat sesuai dengan jurusannya ya. Contohnya teknik otomotif ya, kalau misalnya di bidang teknik otomotif jalurkan ke Astra kerjasama dengan Astra Toyota, untuk peta busana dengan PT apa ya, seperti itu. Untuk PT yang sedang kerjasama, yang di pengetahuan saya pribadi ya sekarang itu sedang kerjasama dengan PT Skindo yang ada di Cijeruk Bogor, otomotif, untuk cara menyikapi aturan yang sekarang, karena untuk di dunia pendidikan ada beberapa kalau di kampus ada beberapa prodi ya, jadi tergantung dengan anaknya tersendiri ya, tidak memaksakan untuk harus masuk jurusan ini, harus masukkan jurusan ini, jadi dengan sesuai skill yang tersendiri, yang terbangun dari dirinya sendiri itu. Kesah sebagai tenaga pendidikan yang paling intinya harus bisa sabar. Sebagai keluarga besar ya, keluarga besar pasti keluh kesah dari problem apapun, problem intern maupun eksternal, pasti dipecahkan dengan secara kekeluargaan. Tidak ada sistem emosional yang terpendam gitu, jadi harus dikelirkan dengan secara keluarga. Pengajar saya hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Bersama kepala untuk kepala cecek, mudah-mudahan lebih maju lagi sampai Cidahu, supaya sistem keluargaannya guru-guru yang lain bisa lebih tetap jaga silaturahmi itu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulfi Irwan SPDI. Kebetulan di SMK YPM itu sebagai pendiri, dan sekarang ini saya mengajar 2 mata pelajaran, PKWU dan olahraga. Dan jabatan saya yang selama ini saya emban yaitu sebagai wakasek kesiswaan, jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yang memang kebetulan membidangi semua ekstrakurikuler, termasuk ekstrakurikuler wajib pramuka ya gitu. SMK YPM itu berdiri
awalnya yayasan lain yang pakainya, tapi ada kendala dan kebetulan Cidahu sudah berkembang sumber daya manusianya, akhirnya kami dari warga masyarakat Cidahu menginisiatifkan membuka yayasan sendiri, sehingga muncullah SMK YPM Cidahu yang kepanjangannya Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Cidahu. Nah, itu semua didirikan berdasarkan musyawarah dengan masyarakat Cidahu yang kebetulan stakeholder-stakeholdernya pun orang-orang yang berkompeten di bidang pendidikan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Sehingga sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Cidahu, alhamdulillah selama dari tahun 2011 sampai sekarang 2022 SMK YPM makin terus berkembang dan alhamdulillah makin banyak siswanya. Yang sekarang ini sudah ada 350 kurang lebih, ya, 350 kurang lebih dengan 3 jurusan. Dulu pertama berdiri SMK YPM hanya 2 jurusan teknik otomotif dan tata busana. Itu juga sesuai dari permintaan masyarakat Kecamatan Cidahu yang kebetulan di Kecamatan Cidahu mengenai tata busana dan teknik otomotif, ya itu sangat menjadikan sebuah hal yang memang daerahnya gitu, daerah garmen kan, memang daerah perbengkelan dan juga daerah pariwisata. Nah, setelah itu sekarang angkatan ke-7 berarti muncul angkatan ke-5 muncul jurusan manajemen perkantoran. Nah, itu. Jadi sekarang SMK YPM itu ada 3 jurusan yang memang saat ini sangat dominan disukai dan memang punya karir tertentu yang diminati oleh siswa-siswa yang dari SMP, sehingga masuk ke SMK YPM itu sesuai dengan minatnya. Sekolah di sini di dalam bidang kepramukaan disebutkan sebagai Mabigus. Ya, alhamdulillah Papala ini sudah S3 dan memang pelopor di Kecamatan Cidahu S3 Papala. Ya, yang paling pertama saya tahu Papala yang S3, kebanyakan dari guru-guru bukan apa-apa. Sampai S2, dan alhamdulillah dokter yang digelarkan oleh Papala ini membuat motivasi bagi kita semua, Dewan Guru dan siswa, sehingga kami berharap SMK YPM Cidahu yang selama ini terus berkembang akan, dan saya mengharap ingin berkembang lebih pesat lagi, di mana sumber daya manusia yang memang dulunya rendah ya, di Kecamatan Cidahu sudah makin banyak dan alhamdulillah SMK YPM memiliki kepala sekolah sebagai Mabigusnya, gelarnya S3. Jadi tugas saya sebagai wakasek kesiswaan yang membidangi semua problem dan karir dari siswa itu sendiri. Jadi memang kita di sini sekolah melakukan metode yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu sekolah ramah anak. Jadi apapun yang terjadi, baik itu karir yang meningkat, seperti kita ada siswa yang ikut sebagai petugas paskibra tingkat kabupaten. Alhamdulillah itu sebuah cita-cita yang sangat bagus sekali, tingkat kecamatan masuk ke tingkat kabupaten. Dan selanjutnya otomatis siswa itu yang berkarir ataupun yang berprestasi ataupun yang ya namanya anak ada bermasalah, tetap kita melakukan metode ramah anak, yaitu dengan cara kekeluargaan, sehingga apa problem anak sebenarnya, apakah di sekolah, apakah di rumah, kita melakukannya dengan bimbingan dan penyuluhan, sehingga BPBK yang juga ada diterapkan di dalam diri saya sebagai wakasek kesiswaan itu diterapkan kepada mereka, sehingga mereka semua menganggap ini bapak saya, ini bapak saya, ini bapak saya, bukan hanya ke saya, bahkan ke semua dewan guru yang ada di SMK YPM Cidahu.
tingkat kabupaten otomatis tadi sudah dikatakan bahwa paskibra tingkat kabupaten sudah masuk ya. Dan juga ada juara ya. Juga udah sampai tingkat daerah. Pramuka. Iya, pernah kita waktu ke Bandung kita sudah ada. Bahkan Kak Hanif ini adalah murid saya ya, yang dulu mewakili Kecamatan Cidau dengan ada dari SMK YPM Cidau yang ikut ke tingkat provinsi. Nah, alhamdulillah. Terus untuk volleyball, futsal, ya untuk yang lokal juga ataupun ranting tingkat Dapil 2 yang sekarang sebutkan Dapil 2 itu alhamdulillah ya, kita juara di Yapan, bahkan tingkat Bogor ya, tingkat kabupaten luar dari Bogor, sehingga alhamdulillah SMK YPM prestasinya bisa dijadikan sebuah ya motivasi buat adik-adik kelasnya, sehingga saya pun terpacu untuk lebih meningkatkan lagi di semua bidang. Di karate juga ada kita di karate di Kang Andi, kebetulan Kang Andi sebagai pelatihnya alhamdulillah sudah masuk tingkat kabupaten, bahkan di tingkat kecamatan yang lain. Ya itu alhamdulillah SMK YPM bisa berprestasi. Terbaik ya, juara terbaik dari performan segala kegiatan, dan juara terbaik juga dari pensi, dan PBB juara kedua, kemudian Pangkalan Ambalan Tergiat juara ke-1, kemudian Batok Kaulinan anak-anak juara 1. Dan saat ini kami mengambil siswa dari kelas 10. Oke, baik. Kami mensiasati untuk gimana anak-anak mendapatkan prestasi. Kita berkolaborasi dengan Turna, kemudian dengan kakak-kakak kelas yang sudah senior, mereka yang sudah mempunyai jam terbangnya lebih tinggi, maka kami kondisikan untuk melatih mereka. Saya selaku pembina hanya mengarahkan saja. Baik, harapan kami semua mungkin ya, khususnya dari Pangkalan SMK YPM Cidahu, semoga Hari Pramuka ke-61 ini akan lebih baik, kemudian mempunyai kontribusi yang lebih positif untuk generasi-generasi muda ya, yang berprestasi, kuat, dan berakhlakul karimah. Panitiaannya cukup solid dan semuanya tim kerjawo, dan semuanya saling melengkapi. Harapan saya untuk anak-anak dari khususnya Pangkalan SMK YPM menjadi pemuda-pemudi yang tangguh, kemudian kuat, mempunyai prestasi, beriman dan bertakwa.